Hari ini gua mau bahas sesuatu yang berat tapi penting. Gua kasih judul episode ini Diari Orang Depresi Saat Dunia Rasanya Diam. Pernah gak sih lo ngerasa kayak dunia tetap jalan, tapi lo kayak ngestak gitu, kayak diem gitu. Lo bangun tapi nggak ngerasa hidup. Lo senyum tapi hati lo kosong. Gue pernah, dan gue juga pernah dengar cerita dari teman gue yang tiap malam cuma bisa duduk di kamar, liatin langit-langit, terus nanya ke diri gue sendiri kayak gini, kenapa gue masih di sini? Itu bukan drama, itu kenyataan buat banyak orang. Depresi itu nggak selalu kelihatan, kadang justru paling pintar nyembunyiin diri. Bayangin, lo buka buku diari. Lo semisal punya buku diari, lo bayangin halaman pertama lo cuma bisa tulisan kayak gini, hari ini gue berhasil mandi. Udah, itu aja udah cukup. Lalu halaman berikutnya mungkin lo tulis kayak gini, gue nggak pengen mati tapi juga nggak pengen hidup. Ini bukan cerita fiksi, ini kenyataan dari jutaan dan miliaran orang yang yang depresi ya. Dan mereka nggak semua punya tempat cerita gitu. Jadi kalau lu nggak punya tempat cerita, lu tulis aja di buku diari. Sebisa mungkin, lama kelamaan mungkin depresi itu akan hilang karena udah ada di dalam buku diari. Banyak orang pinter, banyak orang pikir depresi sama kayak sedih, padahal beda. Sedih, lu bisa bandingin ya sedih dengan depresi. Sedih itu ada alasannya. Depresi itu suka datang tiba-tiba. Kalau sedih kan bisa selesai ya. Tapi kalau depresi itu suka datang tiba-tiba, kadang numpuk, dan juga kadang kelihatan susah banget hilang. Masih numpuk. Dulu gue depresi ini gitu kan. Tapi tanda tanyanya orang yang bisa depresi itu kayak yang apa lu lakuin pasti nggak mau. Apa yang lu minatin, ngelakuin yang hal biasanya lu suka, susah tidur atau kebangun tidur, ngerasa nggak berharga, nggak pengen ketemu orang, kayak introvert. Tapi perlu diingat, diagnosis itu tugas profesional. Gue di sini cuma ngajak lo ngerti dan peduli. Lo tahu nggak, ngomong itu bisa jadi hal yang tersulit, hal paling tersulit kalau lu ngerasa depresi. Lu mau ngomong apa, tiba-tiba temen lu lagi nanya, tiba-tiba lu ngomongnya jawabnya kayak gimana, paling sulit. Mereka takut dihakimi, takut gak didengar, takut dibilang lo kurang ibadah atau lo kurang bersyukur. Padahal kadang yang mereka butuhkan tuh cuma didengerin. Jadi solusinya tuh kayak pola makan sehat. Ya mungkin ya, kalau menurut gua memang orang depresi itu, kalau pola makan sehat kan namanya pola makan sehat kan itu ya kebiasaan. Maksudnya kebutuhan, bukan kebiasaan tapi kebutuhan. Lebih ke kebutuhan, bukan aktivitas kita, tetapi itu kebutuhan kita. Kita mau makan sebanyak apapun ya itu kebutuhan kita. Jadi lu paksa diri lu yang depresi itu buat makan sedikit demi sedikit. Kalau lu nggak makan, lu bakal mati konyol karena hanya gara-gara depresi. Lu harus makan, dan lu harus butuh olahraga, dan juga tidur cukup, ya minimal 7-8 jam. Dan gini ya, apalagi lu kalau lagi scroll sosial media ya, kayak TikTok, Instagram, YouTube Short, Facebook, video, dan yang lainnya tuh, lu bersihin dulu. Kalau semisal scrollanmu itu membuat kebiasaan bisa kebiasaan buruk ya, maksudnya membuat malapetaka, lu segarkan, lu refreshingin lagi tuh scroll. Atau lu bisa buka Google Chrome atau AI, tanya-tanya tentang soal depresi atau apa gitu. Jadi itu menghindari kebiasaan yang buruk, mendekati dengan kebiasaan yang baik. Buat lo yang lagi ngerasa kayak gitu, coba mulai pelan, tulis dulu, ngomong sama diri lu sendiri. Kayak gua aja sebelum konten, apalagi kalau gua depresi, gua tuh suka ngomong sendiri-sendiri.
Gua ngomong sama sendiri, walaupun sama temen gua dikira gua gila, tapi ini bisa membuat lu seolah-olah lu lagi sama dua orang, lu lagi sama dua manusia, lu lagi cerita sama manusia tersebut, padahal itu lu sendiri. Jadi lu seolah-olah omongan sama hati lu tuh ikut berbicara, otak sama hati tuh ikut berbicara gitu. Jadi itulah menurut gua, tulis dulu, ngomong sama diri lo sendiri. Kadang suara lo perlu lo dengerin sendiri sebelum orang lain mengerti. Jadi contoh kayak komentar aja, lu jangan asal komen kalau videonya belum lu nonton sampai akhir. Lu jangan komen kalau videonya belum jelas. Lu jangan komen kalau diri lu merasa kayak gini apa gimana ya, apa-apa ya gitu kan. Lu kalau masih bingung, jangan lu langsung komen kayak gini. Lu lihat ajalnya, lu lihat balasannya, pasti banyak yang buruk. Kalau di dalam video yang lagi baik, tiba-tiba lu ngomongnya kayak gini, ini cuman konten doang, ini cuman apa, lu pasti dapet hujatan, lu pasti dapet diomong cari perhatian karena ingin viral. Itu doang. Kalau lu ngerasa episode ini paling relate atau ada di titik itu, gua pengen bilang lu nggak sendiri. Gua nggak bisa janji semuanya ya, karena seolah-olah depresi itu pasti akan datang lagi. Gua nggak bisa janji semuanya akan langsung baik-baik aja, tapi lo berharga, lo penting, dan di dunia ini lebih baik kalau lu ada. Dan kalau belum bisa cerita ya udah ngomong aja dulu.